Permainan DPR itu kelihatan kasar, kotor, dan tidak bijaksana. Nah, hari ini anggota DPR mengatakan kami wakil rakyat, kami dipilih. Loh, bukan itu konsepnya. Konsepnya lembaga negara bukan soal dipilih atau tidak dipilih, tetapi dipastikan dia saling menyeimbangkan. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I. Dewa Gede Palguna menolak permintaan anggota Komisi 3 DPR untuk membuka laporan terkait Hakim MK Adis Kadir ke MKMK. Palguna menegaskan lebih baik dirinya diberhentikan daripada membuka laporan tersebut. Palguna menyatakan tidak bisa mengungkap soal laporan Adis Kadir ke MKMK. Menurut Palguna, jika membuka laporan itu dia akan menyalahi sumpah jabatannya. Ia pun menyebut tidak ada pihak lain yang tahu substansi perkembangan laporan terhadap Adis Kadir kecuali 3 hakim MKMK dan meminta semua pihak menunggu hasil putusan. Palguna juga menegaskan hingga kini MKMK belum memutuskan sikap apakah laporan tersebut akan dilanjutkan atau tidak karena perkara ini masih dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Sepanjang substansi yang sedang kami tangani, Ibu dan Bapak, tidak bisa kami buka di sini. Tidak mungkin. Karena kami akan menyalahi sumpah kami akan menyalahi hukum acara. Tetapi yang pasti yang bisa kami sampaikan adalah, tolong dong, jangan ini dianggap kami sudah memutus. Ini baru pemeriksaan pendahuluan, Pak. Pemeriksaan pendahuluan itu intinya nanti 2 kan sudah kami sampaikan tadi. 1 bisa diteruskan pemeriksaan persidangan atau bisa langsung putusan yang Bapak tanyakan tadi, Pak. Kalau di sini tadi siapa yang meminta, Bapak meminta kami laporan kami itu adalah begitu sangat normatif katanya. Yang bagaimana tentang proses Pak Adis Kadir, nggak mungkin kami sampaikan, Pak. Itu adalah independensi kami. Kalau itu yang Bapak minta, lebih baik saya minta diberhentikan jadi majelis kehormatan. Serius. Karena itu adalah mahkotanya majelis kehormatan, Pak. Nggak bisa kami paparkan di hadapan orang lain karena itu harus kami rahasia bertiga. Bahkan staf pun tidak tahu ketika kami akan memutus itu. Ketua MKMK I. Dewa Gede Palguna bilang, Bung Ferry, kalau akan tetap diproses laporannya sesuai dengan Sabta Karsa Hutama, yakni Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Menurut Anda ini bisa dipertentangkan di kemudian hari atau tidak oleh DPR yang dalam raportnya menyatakan bahwa agar tidak diproses? Ya, itu apa yang dilakukan DPR kan bentuknya intervensi kepada lembaga negara lain, yaitu salah satu cabang kekuasaan. Ya, dan ini kan kita paham semua ya, cabang-cabang kekuasaan itu dipisah-pisahkan dan saling checks and balances. Dia saling menyeimbangkan. DPR punya ruang untuk seleksi hakim konstitusi, kalau salah dikoreksi oleh lembaga negara yang lain. Dan kebetulan tugas itu salah satunya ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pasal 19 misalnya yang disinggung oleh Prof. Turbus tadi, persis mengatakan bahwa proses seleksi harus dilakukan dengan pengumuman kepada publik melalui media cetak dan media digital. Kapan pengumuman itu? Tidak pernah ada. Proses harus dilakukan dengan fit and proper test, di mana diminta masukan publik. Kapan fit and proper testnya? Kapan publik dimintakan masukannya? Jadi prosesnya sudah diketahui melanggar persoalan serius. DPR panik gitu ya. Begitu MKMK memeriksa, melihat laporan dari publik, bisa saja MKMK mengetahui ada proses yang salah dan sebagai seorang hakim konstitusi mestinya ya Pak Adis Kadir memahami kesalahan proses tadi. Bayangkan dulu DPR sudah milih orang, Pak Inocencio Samsul, persis yang dikatakan Prof. Trubus, lalu tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tidak jelas salahnya apa, tidak jelas konsepnya apa, tiba-tiba ditarik ya dalam hitungan minggu sebelum pelantikan. Jadi permainan DPR itu kelihatan kasar, kotor, dan tidak bijaksana. Nah, hari ini anggota DPR mengatakan kami wakil rakyat, kami dipilih. Loh, bukan itu konsepnya. Konsepnya lembaga negara bukan soal dipilih atau tidak dipilih, tetapi dipastikan dia saling menyeimbangkan. Kalau kekuasaan politik terlalu luas,
terlalu besar, maka ada lembaga negara lain yang akan mengendalikan atau mengontrol kekuasaannya. Itu konsep ketatanegaranya. Ya. Nah, kalau anggota DPR tidak mengerti, memang sangat disayangkan gitu. Prof. Trubus, kalau bicara soal tadi yang disampaikan oleh Bung Ferry, kenapa DPR terlihat reaktif dengan adanya laporan terhadap Adis Kadir ini. Nah, fungsinya publik apa yang bisa dilakukan untuk mengawasi? Karena dalam cabang kekuasaan, dalam kasus ini kita lihat bahwa DPR ingin agar MK-MK tidak memproses laporan itu. Tapi publik sejauh mana bisa bereaksi, bisa merespons yang kita lihat, pertentangan yang ada antara DPR dan MK-MK? Iya, memang ini publik sebenarnya jujur menginginkan suatu penjelasan yang clear sebenarnya, meskipun penjelasan tadi oleh Ketua DPR bisa dianggap sebagai penjelasan yang utuh dari DPR selama ini terkait dengan teka-teki sesungguhnya kenapa terpilih Pak Adis Kadir. Tapi kan itu memang persoalan internal DPR, dalam arti bahwa publik akhirnya melihat bahwa ini ada ego sektoral, Mbak, antara DPR sendiri dengan pihak MK dalam MK-MK. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh menjadikan suatu kegaduhan, Mbak. Kemudian seolah-olah ada persoalan yang sangat krusial, di mana kemudian DPR tidak bisa memberikan satu penjelasan menurut saya yang lebih edukatif ya kepada publik bahwa ini memang situasinya ada persoalan yang genting atau sesuatu yang post major kan bisa saja dijelaskan, sehingga karena ini kesannya di publik seperti ujuk-ujuk, tetapi itu juga menjadi hak DPR secara institusi ya, karena mereka punya mekanisme prosedur sendiri yang pada akhirnya tetap pada pandangannya atau bersikap bahwa apa yang diputuskan DPR benar, dan itulah kemudian mengatakan bahwa MK tidak berhak. Ya, itu memang dua hal yang kamar yang berbeda sesungguhnya. Memang arah yang disampaikan oleh teman-teman dari yang menggugat itu sendiri sebenarnya lebih kepada bagaimana ada penguatan lah. Ini kan ada persoalan sesungguhnya yang di mana kemudian ada persoalan di Pak Adis Kadir sendiri yang memang sebelumnya ada kasus yang itu pernyataan-pernyataan yang dianggap kontroversi di publik, juga kaitannya dengan takutnya ada konflik kepentingan karena tadi disampaikan juga bahwa itu dari salah satu partai. Nah, karena itulah menurut saya ini yang harusnya dikelirkan untuk memastikan ke depannya, Mbak. Jangan sampai kemudian ke depannya punya pandangan seolah-olah bahwa cara-cara ini sah, cara-cara ini legal. Nah, ini yang dikhawatirkan kan itu, sehingga apa yang diputuskan nanti MK-MK memang kita tunggu sebaiknya memang lebih kepada sesuai dengan tupoksinya, karena memang kalau logika yang dipakai oleh DPR itu kan lebih menempatkan bahwa itu beda kamar dalam hari ini, bahwa prosesnya masih dalam ketentuan atau kewenangan DPR dalam pencalonan Adis Kadir. Sementara kalau kode etik kan kaitannya MK-MK, kode etiknya adalah berkaitan dengan hakim yang sudah running lah, katakan sudah ditetapkan. Nah, sudah dilantik katakan seperti itu. Sebenarnya Adis Kadir kan belum. Nah, ini kan hal-hal yang menurut saya perlu dijelaskan kepada publik juga sebenarnya ada apa kan itu, Mbak, sehingga tidak menimbulkan satu perdebatan jangka panjang bersifat jangka panjang lah katakanlah seperti itu, yang dimana kemudian perlunya satu kesepakatan barangkali nantinya ke depannya ketika ada pencalonan lagi, sehingga ini ada menjadi entry point menurut saya bagi persoalan Pak Adis Kadir ini ke depannya untuk pembenahan selanjutnya, Mbak, mengenai tata kelola di dalam mekanisme prosedur pemilihan pencalonan sebagaimana amanah pasal 19 pasal 20 Undang-Undang MK itu, Mbak. Bung Ferry, kalau bicara soal laporan yang dilayangkan kepada MK-MK terhadap Adis Kadir, sebenarnya implikasi secara legalnya, implikasi secara hukumnya apa terhadap status Adis Kadir sebagai hakim konstitusi? Apakah ini hanya dalam ranah etik saja? Apakah bisa berimplikasi sehingga DPR terlihat begitu reaktif? Oh iya, pengalaman MK-MK kan bisa saja memberikan sanksi berupa pemberhentian terhadap seorang hakim. Pada titik itulah yang membuat DPR kelimpungan. Karena DPR kan punya keinginan mengatur komposisi hakim. Putusan-putusan MK belakangan ini kan diketahui lebih banyak pro publiknya dibandingkan kepentingan politik. MK berupaya membenahi putusan-putusan politik agar sesuai dengan konstitusi, ambang batas, pemilu nasional daerah, dan segala macamnya. Diperbaiki oleh
MK. Oleh karena itu DPR tidak nyaman dan mengatur komposisi. Nah, begitu mengatur komposisi hakim, salah satunya orang mereka sendiri, padahal DPR adalah para pihak di MK, maka mereka kelimpungan ingin komposisi itu tetap bisa dipertahankan. Sementara kita ketahui cara-cara memilih agar komposisi hakim sesuai dengan kepentingan DPR itu tidak sesuai mekanisme, buru-buru, maka MK bisa saja melihat Pak Adis Kadir sendiri tidak punya etika, tidak punya nilai moral untuk menghormati satu mekanisme sebelumnya dan tidak menghormati apa yang menjadi standar seorang negarawan yang menjadi syarat seorang hakim konstitusi. Ingat, syarat negarawan itu satu-satunya dimiliki untuk pejabat negara yang eksplisit ditulis harus negarawan, yaitu orang yang lebih dahulu mengedepankan kepentingan negara dibandingkan kepentingan dia sendiri. Saya tidak terbayang ada seorang negarawan membiarkan orang dipilih jadi hakim konstitusi, lalu dia mengabaikan pilihan dirinya sendiri dan dia yang menggantikan. Itu kayak pengkhianatan dan tidak bermoral itu bagi saya dan teman-teman, dan perlu itu menjadi laporan dan diperiksa oleh MK. Nah, setelah lagi laporan ini bergulir di MK, Prof. Trubus, apa yang bisa dilakukan agar kepercayaan publik tetap utuh terhadap hakim konstitusi yang baru? Iya, ini menurut saya memang perlu ada perubahan, Mbak, dalam hal istilahnya itu proses persidangannya sendiri atau proses peradilannya, di mana kemudian MK ketika ini kan MK itu selalu sifatnya tertutup. Bagaimana kalau kemudian itu dibuka saja gitu pengendalian sehingga masyarakat tak tahu bahwa selama ini kan memang proses persidangan di MK itu kan sifatnya tertutup. Nah, bagaimana kalau ini kemudian dengan adanya kasus ini dibuka saja gitu loh. Jadi publik percaya sekalian bahwa memang itu tidak ada, misalnya tidak ada pelanggaran, dibuka saja tidak ada pelanggaran. Kalau memang ada pelanggaran seperti apa dan dalam kondisi seperti yang bagaimana. Sehingga publik itu tidak menebak-nebak, Mbak. Ini kan masalahnya publik nebak-nebak, kemudian istilahnya yang terjadi kemudian putusan MK selalu dibacakan ketika terbukanya ya pada saat membacakan putusan itu. Nah, itu yang menurut saya publik, karena transparansi itu yang diinginkan publik juga sesuai dengan amanah undang-undang MK juga kan dalam hal ini soal pencalonan mengenai calon hakim. Nah, jadi dalam hal ini memang diperlukan satu gambaran utuh di mana kemudian agar kepercayaan publik tetap tinggi terhadap MK dan khususnya kaitan dengan MK ini, maka cara satu adalah bersifat terbuka. Yang kedua, bagaimana kemudian MK ini tidak saja bersikukuh bahwa ini hanya 3 orang saja yang tahu. Sementara sampai dikatakan staf aja nggak tahu. Lalu bagaimana itu ada pihak independen juga yang ikut di situ gitu. Jadi ikut mengawasi prosesnya seperti apa, paling tidak mendengarkan, menyimak lah bagian itu, sehingga ini bisa dipahami publik memang apa yang ini MK berjalan gitu. Meskipun tentu ini MK juga akan mengatakan bahwa ini urusan internal ini. Tentu ini kan, nah ini menurut saya kan kita bicara bagaimana ada terobosan-terobosan, ada semacam inovasi kebijakan menurut saya, Mbak, sehingga ini yang kemudian dituntut oleh publik dan bisa dipahami secara bersama gitu. Ya, transparansi ini jadi salah satu kunci untuk kepercayaan publik, termasuk jangan sampai ada intervensi antar lembaga negara, apalagi antar cabang kekuasaan. Terima kasih pakar hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Universitas Andalas, Bung Ferry Amsari. Terima kasih juga pakar kebijakan publik Trubus Radiansyah. Terima kasih juga Pak Trubus.